Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salwazarani. Saya akan mempresentasikan sebuah cerita rakyat Riau yang berjudul Putri Pandan Berduri. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok suku laut di Pulau Bintan, Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Batin Lagoy. Dia adalah seorang anak lelaki santun yang senantiasa memimpin orang-orang dengan adil. Suatu hari, Batin Lagoy sedang berjalan menyusuri pantai dan tak sengaja mendengar suara tangisan bayi. Anak siapa yang menangis di tempat seperti ini? Pikirnya heran sambil melihat sekeliling. Tak menemukan siapapun, Batin Lagoy memutuskan untuk meneruskan langkahnya. Namun tiba-tiba saja dia kembali mendengar suara tangisan bayi dan lebih jelas dari dalam semak-semak padat. Astaga, siapa gerangan yang meletakkan bayi di sini? Kaget Batin Lagoy hingga jatuh tersungkur di tanah. Seorang bayi perempuan tampak terbaring lemah tepat di atas tumpukan dedaunan. Meskipun ragu, Batin Lagoy berjalan dengan hati-hati dan pelan mendekati sang bayi. Karena dia tak punya anak, timbullah keinginan untuk mengangkat bayi itu sebagai anak dan membawanya pulang. Putri Pandan Berduri adalah nama yang diberikan kepada bayi perempuan cantik itu. Batin Lagoy merawatnya penuh kasih sayang, bak anak sendiri dan menganggapnya sebagai pemberian dari Tuhan. Waktu berlalu begitu cepat. Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi seorang gadis cantik jelita yang memiliki sifat anggun dan santun. Tutur katanya yang lembut membuat masyarakat suku laut jatuh hati. Banyak pemuda terpikat akan kecantikan Putri Pandan Berduri walau tak seorang pun yang berani meminangnya. Batin Lagoy sendiri menginginkan putrinya menikah dengan keturunan bangsawan. Sementara itu, di Pulau Galang, dua orang kakak beradik keturunan bangsawan yakni Julela dan Jenang Perkasa hidup rukun sejak kecil sampai akhirnya sang ayah menunjuk Julela sebagai pemimpin selanjutnya di Pulau Galang. Julela pun menjadi angkuh dan mengancam Jenang Perkasa. Hai Jenang bodoh, kelak aku akan menjadi pemimpin, lalu kau harus mengikuti semua keinginanku. Jika tidak tunduk, kau akan aku usir di kampung ini. Jenang Perkasa sungguh kecewa akan sikap kakaknya yang memutuskan pergi meninggalkan Pulau Galang. Selama berhari-hari, dia berlayar tanpa arah tujuan hingga tiba di Pulau Bintan. Sehari-hari, Jenang bekerja sebagai pedagang. Dia menyesuaikan diri dan bersikap sopan dengan menggunakan gaya bahasa halus, membuat setiap orang kagum, bahkan dirinya menjadi pembicaraan di seluruh pulau. Cerita itu sampai ke telinga Batin Lagoy yang kemudian sangat penasaran untuk mengenal si pemuda secara langsung. Supaya tak mencolok, Batin Lagoy menyelenggarakan acara makan malam dan mengundang seluruh tokoh termuka di Pulau Bintan. Jenang Perkasa juga diundang dalam acara itu dan tak luput dari perhatian Batin Lagoy. Caranya bersikap, berbicara, dan bersantap membuat Batin Lagoy terkesan sampai terbesit keinginan menikahkan putrinya dengan sudah lama aku mendengar kehalusan budi pekertimu anak muda, kata Batin Lagoy membuka percakapan yang dibalas senyuman sopan oleh Jenang. Alangkah senangnya hatiku jika kau bersedia aku nikahkan dengan putriku. Pesta besar digelar untuk merayakan pernikahan putri semata wayangnya dihadiri seluruh warga Pulau Bintan. Tak lama setelah itu, Batin Lagoy yang merasa sudah tua mengangkat menantunya menjadi pemimpin di Pulau Bintan. Jenang yang memang merupakan anak seorang pemimpin bersedia menggantikan Batin Lagoy. Ternyata dia mewarisi bakat kepemimpinan ayahnya dan mampu menjadi pemimpin yang disegani juga dicintai rakyat. Pernikahan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa dikaruniai 3 anak yakni Batin Mantang yang kemudian sebagai kepala suku di utara Pulau Bintan, Batin Mapoy yaitu kepala suku di barat Pulau Bintan, dan Kelon yaitu kepala suku di timur Pulau Bintan.